Sejarah kereta rel listrik rheostatik. Kereta rel listrik seri ED101, atau yang lebih dikenal sebagai KRL rheostatik adalah kereta rel listrik non-AC yang pernah beroperasi di lintas komuter Jabodetabek dan KRL Ciujung sejak tahun 1976 hingga tahun 2013, setelah dihapuskannya seluruh operasional KRL non-AC pada tanggal 25 Juli 2013. KRL ini diproduksi bersama secara completely built up, CBU, oleh Nippon Sharyo, Kawasaki Heavy Industries, dan Hitachi, Ltd. Sejak tahun 1976 hingga tahun 1987. KRL dengan jumlah 120 unit ini menggunakan teknologi rheostat. Kereta ini terbagi menjadi dua tipe, yakni Rheostatic Mild Steel, keluaran 1976 hingga 1984, dan Rheostatic Stainless Steel, keluaran 1986 dan 1987. Kereta ini didatangkan bersama KRD MCW 301 dan 302 dan dibuat oleh pabrik yang sama, oleh karena itu desain bodinya cukup mirip. Desain kereta ini juga cukup mirip dengan KRL di Jepang, yaitu KRL Junior seri 101 dan 103. Kereta ini menggunakan teknologi rheostat, karena selain saat itu teknologi chopper belum banyak digunakan namun juga untuk mengurangi biaya pembuatan. Teknologinya juga mirip dengan KRL Junior seri 101 dan 103. Penampilan yang mencolok dari KRL ini adalah tutup semboyan berbentuk dasi kupu-kupu yang berada di atas kaca kabin masinisnya. Meskipun perlahan-lahan hampir keseluruhannya telah dihilangkan, KRL ini juga merupakan salah satu KRL ekonomi yang andal, karena jarang bermasalah dibandingkan KRL ekonomi lain seperti BN Holek, juga karena dapat melintasi rute Serpong dan Tangerang yang dapat membuat KRL-KRL ekonomi jenis lain bermasalah akibat beberapa kendala. KRL ini juga tidak memiliki masalah suku cadang seperti KRL BN Holek yang disebabkan pabriknya, BN Bombardier dan Holek Rider Car, tutup. Ini terbukti bahwa masih banyak KRL rheostatik yang beroperasi sampai akhir masa dinasnya, kecuali unit yang dirucat akibat kecelakaan. KRL ini menggunakan coacher untuk rel gigi dan teknologi rheostat, seperti halnya KRL Junior 205. Seluruh unit KRL ini berada dalam perawatan Balai Yasa Manggarai serta tersebar di beberapa depo di Jabodetabek dari awal sampai akhir masa dinasnya. KRL ini pernah berdinas di semua lintas KRL Jabodetabek. Sebenarnya beberapa KRL ini masih beroperasi hingga tahun berikutnya, 2014. Tetapi bukan untuk penumpang, melainkan untuk inspeksi, karena setelah dilihat ke dalam gerbong, tidak ada penumpang alias kosong. Masa Perumka, 1991 hingga 1999. Pada masa Perumka, yang dimulai pada tahun 1991, KRL rheostatik pun mengalami fase kedinasan berikutnya, di mana kereta ini memiliki 3 kelas, tidak seluruhnya kelas ekonomi lagi seperti pada masa PJKA. Pertama, sempat ada satu set yang ditambahkan AC untuk perjalanan kereta api luar biasa, KLB, Presiden Soeharto saat meresmikan jalur layang Manggarai Jakarta Kota pada tahun 1992, dan setelah digunakan sebagai KLB Presiden Soeharto, KRL ini tetap menjadi KRL kelas eksekutif, KL1, untuk pakuan AC rute Bogor Jakarta Kota PP. Meskipun demikian, AC hanya tersedia di kereta berkabin, tersedia pula KRL Express non-AC kelas bisnis, KL2, yang dilayani dengan KRL rheostatik berbodi stainless steel. Pada masa Perumka, untuk KRL kelas ekonomi, KL3, dilayani oleh seluruh KRL rheostatik mild dan sebagian KRL rheostatik stainless. Pada masa Perumka ini pula, KRL rheostatik yang menjadi kereta kelas ekonomi mulai mengalami penurunan kondisi, yaitu pintu yang tidak bisa menutup secara otomatis lagi, karena seringkali kereta ini diganjal pintunya di kala jam sibuk. Lalu, pada tahun 1993, dua rangkaian KRL rheostatik juga terlibat dalam salah satu kecelakaan kereta api terparah di Indonesia, yaitu kecelakaan kereta api Ratu Jaya pada 2 November 1993, yaitu antara dua KRL ekonomi yaitu KRL rheostatik mild dan stainless steel, yang mengakibatkan dua kereta dari masing-masing set rusak, sehingga dua kereta sisa dari masing-masing set digabung menjadi KRL Catdog. Pada masa-masa ini juga KRL-KRL baru buatan PT Inka Madiun seperti KRL ABB Hyundai, BN Holek, dan Hitachi juga beroperasi. Tetapi posisi KRL rheostatik tidak tergeser, karena kebutuhan armada KRL juga terus meningkat dengan elektrifikasi yang sudah selesai pada jalur Bekasi, Serpong, dan Tangerang. Ditambah dengan jalur ganda yang sudah diperpanjang dari Depok sampai dengan Bogor pada dekade 90-an ini. Pada era 90-an akhir, seiring makin banyaknya penduduk, pengguna KRL pun makin meningkat. ATAPers muncul pada tahun 90-an akhir, karena jumlah armada KRL yang tidak mengimbangi jumlah penumpang. Pintu KRL rheostatik pun rusak seluruhnya,
Dan dari pihak Balai Yasa Manggarai juga tidak pernah memperbaiki pintu KRL ini saat pemeliharaan akhir, Pak, sampai akhir KRL ini beroperasi. Itulah sebabnya KRL ini pintunya selalu terbuka sejak akhir tahun 90-an. Vandalisme juga sering menimpa KRL ini, terlihat banyak coretan di bodi maupun interior KRL, khususnya saat KRL ini menjadi KRL ekonomi, KL3. Era PT Kereta Api Indonesia, 2000 hingga 2013, pada tahun 2000, datanglah KRL ACX Jepang pertama di Indonesia, yaitu KRL Toei seri 6000, yang dihibahkan oleh pemerintah kota Tokyo, Jepang. Dengan adanya KRL AC seri 6000 yang lebih nyaman untuk layanan ekspres, sejak tahun 2000 KRL Rheostatik kelas eksekutif dan bisnis pun mulai turun kelas menjadi KRL ekonomi, KL3. Meskipun demikian, KRL Rheostatik bisnis masih beroperasi sampai dengan tahun 2004 di jalur Tangerang sebagai KRL Ekspres non-AC, dan pada tahun 2004, bersamaan dengan datangnya KRL seri 103 milik Junior East, seluruh KRL Rheostatik sudah menjadi kelas ekonomi, KL3. Karena perannya sebagai KRL Ekspres sudah digantikan oleh KRL Toei seri 6000 dan Junior 103. Bersamaan dengan dijadikannya seluruh KRL Rheostatik baik yang mild steel maupun stainless steel sebagai KRL kelas ekonomi, toiletnya pun dihilangkan, termasuk pada KRL yang sudah menjadi kelas ekonomi pada masa-masa awal berdinasnya. Masa-masa KRL Rheostatik sejak tahun 2000 sangatlah memprihatinkan, dengan membludaknya penumpang yang naik ke atap dan bergelantungan di pintu kereta serta naik di kabin masinis, dengan perawatan yang kurang baik dan vandalisme yang marak pada saat itu, membuat KRL ini terlihat lebih tua dibandingkan dengan KRL X Jepang yang umurnya kurang lebih sama. Meskipun demikian, KRL Rheostatik masih bisa diandalkan karena ketersediaan suku cadang yang cukup dan juga mampu berdinas pada jalur yang tidak bisa dilewati oleh KRL non-AC lain yang lebih baru seperti KRL Bien-Holek dan Hitachi. Seperti jalur Serpong dan Tangerang. Pada tahun 2009, Balai Yasa Manggarai membuat satu rangkaian KRL Rheostatik dengan kabin rakitan, yaitu KRL Joko Lelono, dan pada tahun 2011, dibuatlah satu rangkaian dengan kabin rakitan lagi yaitu KRL Marco Polo. KRL Joko Lelono juga pintunya sudah bisa kembali berfungsi seperti pada masa-masa awal kereta ini beroperasi. Dan bersamaan dengan dipensiunkannya KRL ekonomi, KRL ini juga perlahan-lahan dipensiunkan, dan terakhir kali beroperasi pada 24 Juli 2013.